Berjumpa kembali dengan channel Tukang Kayu Official Bos. Di video kali ini saya akan tes dan uji coba bor baterai cordless dari brand Haston. Ini sudah brushless bosku. Ini saya baru beli di toko Shopee dengan harga 650 ribuan. Ini tipe yang terbaru dengan dua baterai. Untuk tipenya ini ART 3075022. Dan di bagian bawah ini sudah ada fitur penjelasannya dan ada spesifikasi dan bawaannya. Ini nanti tinggal kita buktikan saja untuk bawaannya, untuk spesifikasinya dan fiturnya. Langsung saja ini kita buka saja bos. Untuk boxnya ini warna hitam dan di bagian depannya ini ada tulisan Haston timbul. Nah, seperti ini timbul bos ya. Jadi untuk bahan plastiknya atau boxnya ini cukup lumayan bosku, untuk harga segitu. Ini dibuka saja. Untuk yang pertama ini untuk bawaan dari mabur baterai, ini ada mata bor besi, ada adaptor mata obeng, mata bor kayu, mata obeng CRV, ada 9 bc mata shock, ada mata obeng CRF, ada fleksibel. Ini untuk penggunaan yang agak sulit, ini bisa digunakan dan sangat dibutuhkan bosku. Ini ada mata shock. Nah ini jadi walaupun ini tidak istimewa bosku, tapi ini untuk semua ini peralatan ini sangat dibutuhkan untuk hobi atau rumahan. Ini kalau beli satuan ya juga mahal bos ya. Untuk seperti biasa untuk Aston ini sudah ada buku garansinya bosku waktu membeli, dan juga ada buku manual, instruksi dan penjelasan lainnya. Dan jangan lupa untuk buku garansinya waktu membeli, untuk minta ke tokonya diisi, dan di situ sudah ada persyaratan untuk garansinya. Untuk berikutnya ini ada bawaan, yaitu dua buah baterai. Ini sudah lithium dengan 16,8 volt. Nah seperti ini bos ya bentuknya. Ini untuk casnya ini cukup unik bosku, ini duduk. Nah, modelnya ini duduk, tidak dicolok, ini cuma duduk saja, lalu ditaruh di bagian atasnya yang berlubang seperti ini bos ya. Nah ini sudah ada tanda min dan plusnya seperti ini. Kalau nanti dicas ini, kalau sudah penuh warnanya kuning, kalau masih di awal biasanya warnanya merah. Nah ini yang saya suka nih bosku, ini membuka yang uniknya. Nah, ini untuk bornya, jadi warnanya ini seperti biasa khas, ini warna kuning dan kombinasi warna hitam, dan ini ada kombinasi warna merah di bagian cuknya. Dan di bagian samping ini ada titik, ini untuk indikator jika baterainya sudah penuh atau sudah habis waktu digunakan. Juga ada lampu flashnya di depan. Untuk pengatur torsinya ini cukup nyaman bosku, ini tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, jadi pas untuk saya ini. Dan di bagian cuknya ini materialnya sudah besi. Untuk gear pengatur kecepatannya ini 1 dan 2 ini cukup empuk bosku, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kasar. Untuk pengatur maju mundurnya ini juga sama, tidak terlalu kasar dan tidak terlalu lembek, ini cukup nyaman. Ini tinggal dites saja bos ya untuk suaranya. Nah untuk tombol pengatur kecepatan yang bawah ini juga empuk, ini cukup nyaman digunakan. Oke langsung saja ini saya akan tes untuk RPM nya dan lain-lainnya, langsung saja bos ya. Nah ini saya tes untuk voltasenya, ini di angka berapa. Nah ini di angka 15, berapa ya, 49 ya. Nah ini mungkin tadi saya sudah gunakan atau sudah tes, jadi ini cukup normal bos ya. Nah ini sama, ini juga sama di angka 15. Untuk berikutnya ini saya tes untuk RPM nya, ini menggunakan gear kecepatan 1 bos ya. Ada berapa ini, 432, ini ada berapa nih,
213. Nah, ini sesuai dengan spesifikasinya bos ya. Nah, untuk gear kedua ini berapa ini? Nah, ini 1,583. Jadi kalau spesifikasinya itu kan 1350, jadi lebih nih bos ya untuk gear 2 nya. Untuk berikutnya ini saya akan tes untuk menggunakan mata bor bawaannya, mata obeng bos ya. Ini yang ringan dulu, ini saya menggunakan skrup ini ukuran 3 sama 5 cm untuk kayu jati bos ya. Jadi gear 1 ini bisa dilihat bos ya, tetap jalan dan tetap nyaman digunakan. Tapi yang enggak nyaman ini yang pakai bos ya, ini yang pertama menancapkan ini agak giol. Untuk pengetesan untuk menyekrup ini saya kecepatin dulu bos ya. Ini sambil tes dan menyingkat waktu. Ini tes baterainya ini cepat habis atau tidak, dan waktunya ini biar cepat tidak terlalu panjang bos ya. Untuk berikutnya ini saya akan tes untuk menggunakan skrup ini baja ringan yang panjang berapa ini bos ya, ada 6 cm dan 7 cm. Nah, ini saya akan menggunakan mata shock bawaan ini apa bisa digunakan. Nah, ini torsinya ini saya fullin dan di angka speednya di angka 1 bos ya. Nah, ternyata ini untuk mata shock bawaannya ini cukup bisa diandalkan bos ya. Dan untuk torsinya di gigi 1 bos ya, ini cukup lancar dan tidak ada kendala. Nah, ini videonya saya juga cepatin sedikit bos ya. Nah, ini bisa bosku perhatikan, ini cukup nyaman dan cukup ringan bos ya, dan tidak ada kendala. Ini tetap di apa ini gear 1. Ini saya tes sambil review, ini juga tes baterainya sambil saya review ini 1 unit apa habis apa tidak. Ini saya menancapkan berapa ini 6 buah ini mata skrup untuk baja ringan ke kayu, ini tidak ada masalah dan cukup ringan. Ini kalau saya pribadi ini cukup rekomendasi bosku untuk berbaterai 16,8 volt untuk Aston. Untuk berikutnya ini saya akan menguji untuk menggunakan mata bor Angerbit juga dari Aston dengan ukuran 10 mm bosku. Ini saya akan coba untuk mengebor lebarnya dari bahan kusen ini 12 cm bosku. Ini saya full apa ini mampu atau tidak. Untuk gearnya ini tetap di angka 1 bos ya. Nah, ini cukup keren bos ya, ini karena apa ini mata bor Angerbit ukuran 10 mm dan kayu jati ini lebar 12 cm ini tembus. Dan untuk baterainya ini dari awal sampai sekarang ini saya belum mengganti bos ya, jadi cukup awet dan cukup rekomendasi untuk bor baterai dari Aston yang ukuran 16,8 volt. Oke bosku, untuk kesimpulan akhir saya untuk bor baterai Aston 16,8 volt dengan 2 baterai ini cukup rekomendasi bosku ya. Karena dari awal saya review dan tes ini 1 baterai ini belum habis, dan power RPM-nya dan bahan-bahannya ini cukup rekomendasi. Jika bosku berminat, linknya akan saya taruh di bawah video. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya.